Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifaku. An-nifaku, kemunafikan. Kemunafikan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ada yang kalau dia berkhianat, kalau dia bilang bohong, dan seterusnya. Kemunafikan ini adalah teman-teman ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya. Ada tapi tidak ada. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat lah. Nah, namanya juga perasaan, pasti ada salah, ada benar. Oh ini munafik, belum tentu. Oh ini dia tidak munafik, belum tentu juga. Gitu ya. Namanya juga apa? Munafik, kenyataan dan batin berbeda. Ya. Yang diucapkan dengan yang ada di batin, di hati itu berbeda. An-nifaku, kemunafikan. Lam aro, saya tidak melihat. Lam aro, orang delok sopo ingsun, saya tidak melihat. Ya. Syekh Mustafa Al-Gulayen. Saya tidak melihat bainal hilali, di antara budi pekerti, al-qabihati yang buruk. Wasifati dan sifat-sifat ad-doroti yang berbahaya. Allati sarot yang mengalir. Fi jismil ummati, ing dalam jisme umat, di dalam raganya umat. Jisim itu ada yang mengartikan badan, jisim itu ya raga. Saroyanil kahrobai atau saroyanal kahrobai seperti alirannya listrik fil ajsami ing dalam piro-piro jisim terhadap beberapa jisim raga tadi. Saya tidak pernah melihat budi pekerti kholatan yang budi pekerti akbaha atau akbahu yang paling buruk. Wala sifatan dan tidak pernah melihat suatu sifat asna'u atau asna'a yang jelehi. Jelehi itu apa? Menjijikkan. Minta innifaki dari penyakit-penyakit yang bersifat munafik tadi. Minta innifaki dari penyakit munafik. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya munafik itu adalah penyakit karena perlu obat. Dibanding dengan budi pekerti yang paling buruk ya teman-teman, ataupun sifat yang sangat membahayakan seperti katakanlah takut, kemudian minder. Nah, munafik ini adalah sifat atau budi pekerti yang dia tuh paling buruk di antara yang paling buruk. Nah, elek, buruk ya. Sesuatu yang buruk di antara yang paling buruk, jadi pol-pol elek, paling buruk sekali. Kenapa ya? Karena yang namanya munafik itu yang dilihat dengan yang tidak terlihat itu beda. Jadi Kanjeng Nabi itu ngendika bahwasanya nahnu nahkum bidzahir. Jadi kita itu hanya bisa menghukumi yang dohir saja. Yang tampak saja, tetapi yang tidak tampak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang namanya munafik itu sangat berbahaya sekali, meskipun kemunafikannya hanya sedikit. Munafik bisa diartikan pengkhianat, ya. Munafik juga bisa diartikan ketidakjujuran, karena memang sifatnya seperti itu. Kita bisa lihat teman-teman, Turki yang dulunya ada khilafah Islamiyah dengan Sultan
yang terakhir, Sultan Ahmad yang terakhir itu, kemudian digulingkan oleh orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang bernama Mustafa Atatürk. Beliau adalah seorang yang bisa dibilang pengkhianat ya. Ya bisa dibilang pengkhianat. Ya kita tidak kemudian menjudge mereka itu pengkhianat ya. Katakanlah pengkhianat, bisa dibilang pengkhianat. Karena memang akhirnya sebab beliau khilafah Islamiyah yang sudah bertahan kurang lebih 600 tahun lebih itu hancur karena perilaku beliau. Nah, kemudian apakah orang munafik itu kafir? Tidak. Orang munafik tidak dihukumi sebagai kafir. Tidak. Nah, orang munafik tidak dihukumi sebagai kafir. Itu yang namanya munafik. Kenyataan dan yang batin itu beda. Kenyataan dengan yang ada di batin itu beda. Ya kita ambil contoh ketika ada tamu misalkan basa-basi. Ada tamu sudah lama sekali nggak pulang-pulang, sudah menghabiskan makanan, snack, minuman, pokoknya entek kabeh. Kok orang yang Bali-Bali kok nggak cepet pulang. Ketika tamunya pulang, seketika Anda bilang seketika kita bilang, lu kok tergesa-gesa, emang mau kemana? Itu salah satu ciri munafik yang sering kita lakukan. Kok kesusu arep ning ndi? Padahal atine gendang Bali. Itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Ya kita pernah melakukan semuanya. Kok kesusu? Lah itu bahasa basi yang menjadikan diri kita munafik itu ngendikane Gusmus seperti itu. Ya titik dalika da'u. Adapun penyakit awabilu yang parah tadi, wal maradu ataupun penyakit al-fataku yang akut itu mematikan. Pokoknya akut reso mari. Aksaru lebih banyak dororon, bahayanya bil ummati di dalam diri umat min alat di a'daiha. Sorry. Min alat di a'daiha, dari musuhnya umat. Jadi memang munafik ini musuh di dalam musuh di atasnya musuh. Kalau musuh itu terlihat, tapi kalau munafik itu musuh yang tidak terlihat. Makanya kemudian banyak orang atau banyak suatu lembaga, suatu institusi, suatu negara itu yang dia hancur karena yang ada di dalam dirinya sendiri. Turki Ceto tadi sudah saya jelaskan Bung Karno pernah berkata bahwasanya musuh yang paling sulit itu adalah musuh dengan bangsa kita sendiri, orang-orang munafik tadi. Ini yang namanya aghfaru dororon bil ummati min alati a'daiha. Aladina yatahayyanuna, mereka itu mengawasi al-furosa terhadap suatu kesempatan lil intiqadi untuk menghabisi alaiha terhadap umat, menghabisi umat, wa intiqosi biladiha, untuk mengubah negerinya umat, min atrofia, dari segala penjurunya umat. Sudah selalu mengawasi. Jadi kalau ada tikungan nanti siap ditikung. Jadi orang munafik itu pinter mencari tikung. Kalau tidak pintar mencari tikungan, dia nggak bisa disebut sebagai munafik. Begitu ada kesempatan ditikung. Begitu ada kesempatan kemudian Super Semar turun. Akhirnya kemudian presiden diganti dengan Soeharto. Kita nggak bisa disebut itu munafik, nggak bisa. Yaitu membicarakan kesempatan. Alladzina yatahayyanuna, yang dia itu
mengawasi setiap ada kesempatan ya tikung berbagai macam cara. Titik innal adwa sesungguhnya musuh al-muhajima yang menyerang. Innal adwa sak temani musuh al-muhajima yang menyerang idaroat ketika melihat terhadap musuh tadi al-ummatu umat ketika umat itu melihat musuh yang menyerang tadi tahayyat maka umat tadi bersiap-siap lidaf'i adahu untuk menyerang penyakitnya tadi ya penyakit musuh tadi wasoda dan menghadang ghorotiha wasoda dan menghadang wasoda ghorotihi dan menghadang serbuannya musuh tadi bima terhadap sesuatu huwa atidun yang tersedia ladaiha di sisi umat min wasailid dafai baik yang berupa sarana-sarana yang bisa untuk mempertahankan diri. Jadi ceto Mas, jadi kalau ada musuh ya. Jadi kalau ada musuh perang ya, prajurit musuh prajurit Ukraina versus Rusia, ceto musuhnya siapa, yang diserang siapa, yang mau dibunuh siapa. Tetapi kalau munafik nggak bisa ya. Nggak bisa. Wa asbabil musodamati dan sebab-sebab untuk menghadapi musuh tadi. Fa'ilam tataki. Maka ketika umat itu tidak bisa melindungi dirinya sarau terhadap keburukan atau kejahatan musuh tadi, kullahu ya semua keburukan musuh, fa innaha sesungguhnya umat ikutadro'u bisa menolak anha dari musuh tadi terhadap sesuatu tastatiu yang umat mampu untuk melakukan darahu untuk menolak musuh tadi min awadi udwanihi dari serangan-serangan musuh tadi. Memang harus tetap bertahan. Amma munafiku, adapun yang dinamakan munafik tadi ya. Jadi nifak itu perilakunya. Nifak itu perilakunya, kemunafikan. Terus kalau munafik itu orang. Ya. Nifak itu perilakunya atau sifat yang dilakukan. Tapi kalau munafik itu orang yang melakukan kenifakan tadi. Yang dinamakan munafik aduwul umati, musuhnya umat. Ar-rabiti yang berdiam. Ar-rabiti yang berdiam. Berarti gimana? Aduwul umati ar-rabitu. Ar-rabitu yang berdiam fi qalbihi di dalam hatinya umat. Munafik itu adalah musuh yang ada di dalam hatinya umat. Bercokol itu nggak bisa lepas, susah. Sudah mendarah daging yang letaknya di hati. Bahia adapun adul ummah tadi, lata dari tidak bisa mengerti kaifatu haribuhu. Jadi tidak bisa bagaimana caranya menyerang kemunafikan. Jadi misalkan ada suatu kaum, ini kok ada yang salah apa? Ternyata ada yang munafik lah. Munafik ini yang mana? Yang munafik ini siapa? Soalnya di depan itu yang ngomong benar semua. Di depan itu ngomongnya PKB, setuju? Setuju. Di belakang ngerogoti. Lah ini fahiyal tadri kaifa tuharibu, enggak tahu bagaimana cara memeranginya. Ada KMNU misalkan. KMNU ada penyusup. Katakanlah HTI menyusup di KMNU. Setuju dengan dengan pemikiran NU, dengan pemikiran Mbah Hasim dan Syafi'iyah, tetapi di belakang
berkhianat, ya. Ternyata berkhianat menjadi apa ya? Menjadi mata-mata bagi kalangan sebelah. Akhirnya Kemenlu kok ketoknya elek terus. Ini jangan-jangan ada penyusup. Lah yang namanya penyusup itu kita nggak akan tahu. La tadri kaifatu haribun, kita nggak akan tahu, Mas, Mbak. Bagaimana menyerangnya, mempertahankan diri dari dia itu kita nggak tahu. Ya, sebab ada yang berkhianat itu. Musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Esok dele, sore tempe. Nah, gitulah semacam-macam. Wala ta'rifu man huwa litukawimahu, dan kita nggak tahu siapa dia. Wala ta'rifu dan wala ta'rifu lan orang ngerti sapa umat man iku wong atau man ing wong huwa utawi man. Jadi kita umat itu nggak tahu yang merusak itu siapa. Orangnya itu siapa? Apakah menteri, apakah presiden, apakah RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, nggak tahu. Apakah mahasiswa, nggak tahu. Wala ta'rifu man huwa lituqawimahu, untuk melawan. Wahia adapun munafik tadi yudaifu, bisa melemahkan kuwataha, kekuatannya umat al manwiyata, yang bersifat mental. Jadi kalau mentalnya sudah kena, udah suatu negara itu akan goncang. Mustafa Kemal Atatürk itu menyerang Turki itu melalui mentalnya. Kalau rakyatnya itu sudah kena mental, rajanya, sultannya bisa turun. Sudah hilang kekhalifahan Islamiyah. Oke. Kekhalifahan Islamiyah yang dibangun berapa abad itu hancur karena Mustafa Atatürk yang kemudian bekerja sama dengan Barat. Jadi di baliknya itu juga di depan Sultan, mendukung Sultan, di belakang Sultan, yaitu mendukung paham istilahnya apa itu? Kapitalisme, sekulerisme, dan mendukung itu. Hancurlah suatu negara. Ngoten nggih. Wa yuhaddaru, dan bisa membius itu menjadikan lupa atau melupakan anbato nahdotiha, detak atau inti dari perjuangan umat al-mubarakata yang diberkahi. Wahia adapun penyakit tadi hairo, menjadikan bingung mimma terhadap sesuatu yusibu yang mengenai umat, yusibuha yang mengenai umat, walha dan menjadikan bingung mindaen dari suatu penyakit, la ta'rifu yang umat itu tidak mengetahui kunhuhu, tidak mengetahui hakikatnya penyakit tadi, wala masdaru, tidak tahu sumbernya. Oke. Nggak tahu sumbernya. Ini sumbernya mana? Sebab ya itu nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dengan mata, bahkan batin pun raiso. Jadi kalau ada misalkan ada ustadz atau ustadz lah atau kiai yang bisa melihat mata batinnya terbuka, indera keenamnya terbuka, itu nggak bisa melihat nggak bisa melihat ini munafik, ini enggak. Ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Al-Yamani, itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu mana orang yang munafik, mana orang yang tidak munafik. Jadi gitu. Jadi Al-Yamani tadi diberi keistimewaan, oh ini munafik, ini tidak munafik. Makanya Sayyidina Umar, kalau ada orang yang wafat, ada sahabat yang wafat, kok Al-Yamani tadi ikut sholat, berarti orang itu nggak munafik. Kalau Al-Yamani tadi tidak ikut sholat, tidak ada udur, tidak ada urusan apa-apa, kok tidak ikut sholat, tidak ikut menolati mayat tadi, oh berarti orang ini munafik. Ya. Jadi tanda Sayyidina Umar seperti itu. Oh berarti ini orang munafik ini. Melalui Abu Hadafah Al-Yamani. Jadi ada satu seorang sahabat yang
diberi keistimewaan mengetahui orang-orang yang munafik. Lah, apakah Kanjeng Nabi juga dapat mengidentifikasi orang munafik? Beliau sendiri bisa, tetapi melalui wahyu. Oke. Jadi asalo ya orang yang munafik itu kan disebut munafik karena wahyu. Kanjeng Nabi ini orang munafik. Jadi munafik itu memang sangat membahayakan, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dirasakan apanya? Ya keburukannya. Musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, esok dele, sore tempe. Titik faidah damat. Ketika faidah damat al umat, ketika umat itu terus menerus ala dalika dalam lingkungan kemunafikan, jika katakanlah KMNU, di dalam KMNU itu ada orang yang munafik, hinan pada masa yang lama, minat dari suatu zaman, min gueri antabahasa dari tidak bisa untuk meneliti bahasan, mencari sesuatu yang pasti dakikon secara detail, watafhaso dan meneliti fahasan, penelitian yang pasti, hakiman yang bersifat bijaksana, lita'rifa agar supaya mengetahui tilkal jursu mata, virus-virus pengkhianat tadi, virus-virus kemunafikan al-maudu'ata yang tersembunyi. Fatas'a maka bergeraklah li ibadatiha untuk menghabisinya, wa ta'lama dan untuk bisa mengetahui kunhahu, wa ta'lama dan untuk bisa mengetahui kunha marodiha, hakikat penyakitnya umat, fatudawiyahu dan menambahkan bidawain dengan obat an-naji, bidawai dengan obat an-naji yang manjur. Jadi gitu, jadi kalau ada suatu umat, ya katakanlah KMNU, kalau di waktu yang lama ada yang munafik di situ, ada pengkhianat di situ, maka nanti nggak akan bertahan lama. Wakanat akibatu amriha, apabila kemunafikan itu ada terus, wakanat akibatu amriya inhilalar rawabiti, akan memudarkan hubungan, akan memudarkan persahabatan, akan memudarkan kebersamaan. Cetok ini Mas. Jadi kalau ada penyusup, mesti nanti lama-lama digerogoti, yang asalnya KMNU kompak nanti digerogoti dari dalam, perlahan-perlahan ada grup-grupnya. Nanti kalau kayak HMI nanti perlahan-lahan ada DPO sama ada DIPO sama MPO lah, gitulah kayak. Jadi nanti pecah ya, pokoknya kalau ada perpecahan itu pasti di dalamnya ada isu-isu kemunafikan lah. Isu-isu nifak, orang-orang pengkhianat. Lihat aja organisasi kalau pecah itu pasti di dalamnya ada pengkhianat. Sekarang NU ada NU garis lurus, wah, ada NU-nya Mbah Hasim, waduh itu repot sekali. Gimana? Kita mau NU-nya yang mana? NU-nya Mbah Hasim, NU-nya Mbah Hasim ya ini. Nah, itu apa ya? Ya bisa disebut an-nifaq tadi. Ya nggak bisa ngomong. Ya memang dari dalam, digerogoti dari dalam. Oh nanti inhilalar rawabit, jadi kebersamaannya pudar. Itu sing asale NU siji terpecah, ada NU garis lurus, ada NU-nya Mbah Hasim, ada NU garis lucu. Mas macam-macam. Wa fasadul akhlaki, dan rusaknya akhlak.
Jangan sampai nanti KMNU terpecah ya. KMNU garis lucu karo KMNU garis lurus lah. Jangan sampai. Wahunaka dan di situ, jadi pada satu keadaan itu al-mautu al-akbaru. Jadi ada kematian yang sangat besar. Alladzi yamhu yang bisa menghapus al-ummata terhadap suatu umat min lauhil wujubi dari lembaran kehidupan. Kekhalifahan Islamnya hilang karena Mustafa Antartuk. Banyak yang mati. Fatakunu mongko ono sapa umat, maka umat pada saat itu ma'al halikina beserta orang-orang yang rusak. Gitu. Fa'uidzukum, maka saya mendoakan kalian semua untuk dapat terjaga maksaron nasiina, wahai pemuda, antakunu ada siapa kalian minal munafikina dari orang-orang yang munafik. Jadi ini doa dari Syekh Mustafa Al-Ghulayain. Bahwasanya wahai para pemuda, saya mendoakan kalian semua agar kalian terjaga dari orang-orang yang munafik dan berlaku munafik. Jadi jujur itu penting. Nah, ini apa? Ada satu makalah ya, ada satu ungkapan dari seorang artis Hollywood, Johnny Depp, kalau sampean tahu nih, Johnny Depp yang jadi Jack Sparrow. Itu bilangnya kalimatnya bagus, Mas. Orang yang jujur, ya, orang yang bohong, ya, orang yang bohong. Bagaimanapun juga dia tidak akan jujur, sebab dia suka berbohong. Betul. Kita tidak harus berhati-hati dengan orang yang bohong. Bagaimanapun juga dia sudah tentu bohong. Masuk akal gitu. Tetapi kita harus berhati-hati dengan orang yang jujur. Karena pada satu kesempatan, ya, dia pasti akan berbohong. Nah, itu kapan kita nggak tahu. Nah, tadi dibahas di belakang, di depan bahwasanya alladzina yatahayyanuna al-furusa lil intiqadi alaiha. Ya. Jadi mereka itu mengawasi, ya, jujur dulu ini. Jujur dulu, nanti kalau ada satu kesempatan mereka akan berbohong. Ini namanya orang yang munafik. Ya masuk akal juga. Kita tidak perlu berhati-hati dengan orang yang bohong, karena bagaimanapun juga mereka sudah tentu bohong. Tapi kita harus berhati-hati dengan orang yang jujur. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu mereka itu kapan akan berbohong. Nah, gitu. Makanya menjaga kepercayaan itu sulit, ya. Berkata jujur, berlaku jujur itu juga sulit. Ini bagus, Mas. Ya masuk akal juga. Bukan kok isinya Gus seudon terus enggak, ya. Ya berhati-hati. Terus ihdaru, waspadalah ayadiba terhadap perkara yang melata, ya, fi qulubikum terhadap hati-hati kalian, dari buha ulail asrori, perkara yang nifak tadi. Jadi kemunafikan itu mengalir di dalam diri kita, jadi diharuskan untuk waspada. Fatamassa, maka mengenai terhadap kalian semua annaru, api neraka. Kalau tidak berhati-hati terhadap kemunafikan, ancamannya api neraka. Wa mahiya illa narun, api itu apa? Adalah api tahrikul ahdoro, yang membakar tumbuhan yang masih hijau. Wal yabisa, dan tumbuhan yang kering. Tumbuhan yang hijau itu kan sulit untuk dibakar. Ya, ini api yang membakar itu dengan mudah. Fataj'alu, maka api itu menjadikan rubu al-ummati, menjadikan tengah-tengahnya umat itu dawarisa, menjadikan umat itu hancur. Ini kemunafikan diibaratkan seperti api tadi. Ikmalu, beramalah kalian semua. Ro'a, semoga Allah menjaga. Ro'akumullahu, semoga Allah menjaga kalian semua. Ala ta'rifil ummati, terhadap mengetahui umat, bihim, terhadap sesuatu yang jahat tadi.
diriha dan mewaspadai umat, kaidahum, mewaspadai apa? Tipu dayanya orang-orang yang jahat tadi. Watakunu dan jadilah kalian semua minal qaumin dari suatu kaum as-solihina yang soleh. Wallahu adapun Allah ma'asaina itu bersama orang yang suka berusaha. Liroti kaidil munafikina, orang yang mau berusaha untuk menolak tipu daya orang munafik. Litakuna supaya ada al ummatu, siapa umat tadi, fi a'la illiyina, berada pada tingkatan yang paling tinggi di surga. Ya, surga illiyin. Ya. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Kita harus waspada dengan yang namanya munafik. Ya. Karena munafik itu kita tidak tahu siapa yang berbuat, apa yang dilakukan, punya pemikiran apa, ya, kita nggak tahu. Karena ya tadi nahkum itu air, kita itu menghukumi apa yang ada di depan mata, tapi yang di belakang kita itu nggak bisa tidak bisa menghukumi. Kita nggak tahu. Kita bilang munafik ternyata benar, kita bilang benar ternyata munafik. Ya namanya hidup ya seperti itu, wang sinawang. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Gus Isom atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa bertanya melalui mic atau melalui kolom chat. Silakan. Monggo teman-teman. Puncak imun, aduh repot. Ini baru ini berarti ya, NU Caimin, aduh. Kita harus mendukung itu, mau nyalon presiden. Nggak ada nggih? Nah ini ada. Ini ada Gus. Oke, ini saya bacakan nggih, saya bacakan aja. Ini ada pertanyaan yang memang berbeda dari topik. Apa ibadah atau amalan sederhana tapi pahalanya besar? Apa ibadah atau amalan sederhana tapi pahalanya besar? Ini sebenarnya banyak ya. Jadi tergantung, sebenarnya ibadah itu tergantung orangnya. Mohon maaf ya. Jadi ibadah itu tergantung orang. Jadi saya jawab dulu pertanyaannya. Amalan yang yang ringan, amal ibadah atau amalan yang ringan atau sederhana tapi pahalanya besar, cukup mungkin baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kalau nggak bisa ya cukup aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak bisa cukup shallallahu ala Muhammad. Kalau nggak bisa ya patut dipertanyakan. Ya, saya jawab itu amalan yang sederhana tapi ganjarannya gede, yaitu sholawat. Sholawat itu sampean satu sholawat dibales 10 kebaikan. Jadi sampean satu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu dibales 10 kebaikan. Jadi kalau membaca 100 berarti sama dengan 1000 kebaikan. Ini gitu nggih. Kemudian ada yang lain gini, teman-teman. Jadi amalan ibadah itu tergantung orang. Jadi kalau misalkan ngapunten orangnya alim, ahli fikih, ahli apa, itu ada amalannya. Oh, kalau dia itu melakukan ini nanti pahalanya itu. Untuk yang misalkan gini, kan di bahasa Arab ya, di Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nah, di ilmu tata bahasa Arab ada yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu katakanlah gramatikal Arab atau grammarnya Arab. Jadi bagaimana cara membacanya? Kenapa kok wallahu? Kenapa kok wallahi? Nah, ini contoh aja.
Orang kalau paham nahwu, orang kalau paham nahwu itu membaca Quran itu sama dengan misalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kok tahu kenapa dibaca biismi, kenapa kok dibaca Allahi, kenapa kok dibaca Ar-Rahmani, kenapa kok dibaca Ar-Rahimi. Itu ganjarannya berapa? 700 kebaikan. Jadi maca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismi itu kenapa kok belakangnya mi itu karena apa? Allahi belakangnya hi itu kenapa? Ar-Rahmani kenapa dan seterusnya. Itu ganjarannya 700 kebaikan per huruf. Ganjarannya apa? 700 kebaikan per huruf. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu dikalikan menjadi 70.000 kebaikan untuk orang yang paham bagaimana membaca istilahnya tuh i'rab, bunyinya bunyinya kenapa dhammah fathah kasrah sukun. Itu kalau orang paham seperti itu. Kalau tidak bisa nahwu, kalau tidak bisa gramatikal Arab, cukup dibaca saja. Al-Qur'an cukup dibaca sebanyak-banyak. Karena bagaimanapun juga orang yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Qur'an, maka dia juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an sangat penting. Jadi gitu nggih, Mas Mbak. Satu, baca sholawat sebanyak mungkin. Kedua ya baca Quran. Karena Quran itu ya nikmat untuk dibaca. Pahalanya besar. Gitu nggih. Nggak bisa nanti belajar. Masuk ya wong Islam ora iso maca Quran kan ya aneh toh. Itu Quran gitu. Terus ya itu cukup itu aja lah. Sholawat sama baca Quran dah itu. Karena amalan yang paling mudah itu yaitu Al-Quran dan baca sholawat. Masuk ya maca Quran sulit. Dia orang tidak orang ketang ya meskipun hanya 5-10 ayat lah. Gugur ke kewajiban. Itu ya barang siapa orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Quran, maka Allah akan ya menjaga dia dari apapun. Itu Mas Mbak yang bisa saya jawab. Oke. Ada lagi? Oke, monggo. Apakah jika seseorang munafik akan terus menerus munafik? Apa bisa berubah? Sekian, terima kasih. Apakah seseorang itu bisa berubah? Pasti bisa. Oke. Pasti bisa. Karena gini, tapi untuk perubahannya itu ya agak sulit. Karena yang namanya munafik itu sudah tabiat, sudah menjadi penyakit. Oke. Karena yang namanya munafik itu sudah menjadi tabiat dan sudah menjadi penyakit. Yang namanya penyakit itu butuh obat, gitu. Yang namanya penyakit itu butuh obat. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Bisa berubah nggak bisa, tapi yang namanya penyakit ya tetap bisa sembuh. Sembuhnya ya tergantung. Tergantung apa ya? Ya namanya kejujuran itu penting. Ya, jadi ya harus diperhatikan kejujuran dari diri sendiri, ya. Dan tentunya berani berbeda. Misalkan ada orang munafik yang kamu dulunya itu munafik, ya harus berani berbeda. Apa obat dari munafik apa ya tadi? Jujur, terus tidak berkhianat. Gitu. Orang yang tidak jujur itu susah sekali untuk dipercaya. Gak enak Mas Mbak. Orang kalau nggak jujur itu nggak enak. Gitu nggih. Ada pertanyaan lain mungkin? Mas Gus, izin bertanya. Saya pernah berdebat dengan teman saya ketika sedang kuliah ya tentang salah satu undang-undang di Indonesia. Nah, ketika saya tanya apakah dia sudah membaca undang-undang tersebut, dia mengatakan belum sama sekali. Namun dia seenaknya sendiri, tapi dia tetap kokoh bahwa undang-undang itu salah. Terus dan itu membuat hubungan pertemanan saya dengan teman saya ini
jadi putus gitu loh, Bu. Tidak baik gitu loh. Nah, apakah hal-hal tersebut juga termasuk ciri dari kemunafikan ya? Padahal saya sendiri hanya menanyakan hal-hal yang dasar gitu. Terima kasih. Oke, menurut saya Mas G, karena apa? Karena ini kan persoalan umum G. Kalau seperti itu biasanya karena saya juga belajar psikologi G. Apa ya? Jadi orang seperti itu tidak apa? Gini, jadi ada suatu persoalan nih, G. Orang yang dia itu istilahnya itu pekok lah, pekok atau pekok ya pekok itu dikasih tahu nggak mau, pekok. Kamu baca dulu gitu. Kamu baca dulu, ini buktinya seperti ini seperti ini. Jadi kalau ada orang seperti itu kok dia pergi meninggalkan sampean, ya udah biarkan. Ya. Tapi tetap sampean juga harus baik dengan dia. Memang karena secara mental berarti orangnya nggak mau apa ya, nggak mau menerima undang-undang yang sudah ada di negara ini. Kalau dibilang munafik kita nggak tahu. Ya. Ya, jadi secara mentalnya berarti dia bermental tidak mau menerima pendapat orang lain, sedangkan dia tidak mengetahui akar permasalahannya. Ini yang repot juga, Mas. Jadi kalau saya ketemu orang seperti itu, dia udah diam, gitu loh. Kita ngobrol, kita katakanlah debat, ya, pada satu kesempatan debat, pada akhirnya juga diam. Saya juga pernah, Mas. Saya juga pernah, ya, saya ada pengalaman. Saya kuliah, ya. Satu kelas saya itu ada seorang dokter. Jadi saya kuliah di pondok, jadi pondok itu ada kuliahnya. Ya, di kelas saya itu ada seorang dokter, ya mahasiswa dokter mahasiswa S3. Saat itu saya mengutarakan pendapat saya, ya, di mana pendapat saya itu sudah ada textbooknya, sudah ada dalilnya, tetapi seorang dokter itu menolak, ya, menolak bahwasanya pendapat saya itu mengada-ngada. Jadi kan berarti sama saja tidak mengakui pendapatnya ulama. Ya, ini sama saja yaitu idealis yang terlalu menggunakan akal pikirannya. Ini yang agak repot seperti itu. Nah, orang-orang ini yang ditakutkan Mas ya, merusak mental bangsa lah ya, tidak mau berdiskusi secara terbuka, tidak mau mengakui kekalahan, terus tidak mengakui kesalahan. Nah, ini yang repot seperti itu. Kalau disebut munafik ya mungkin agak-agak mirip munafik lah. Toh nanti dia di belakang juga akan mengomentari kita. Gitu. Apaan itu juga undang-undang tidak benar kok dipakai. Itu kan padahal undang-undangnya sudah seperti itu. Nah, sarannya gimana ya? Harus menerima. Untuk tidak jadi seperti dia, kita harus menerima apapun resikonya. Ya, menerima itu sulit, Mas. Gusmus itu ngendiko. Orang yang paling sulit itu mendengarkan. Jadi saya ngomong sampai mendengarkan itu sulit. Kalau saya cuma ngomong, enak garik ngomong, ceplas-ceplos enak. Tapi yang paling sulit itu mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Mendengar itu cuma sekelebat aja selesai. Tapi kalau mendengarkan, dilihat ngomongnya apa, intisarinya apa, hikmahnya apa, diperhatikan. Ketika nanti ada celah, tanya. Ketika nggak paham, tanya. Ketika ada sesuatu yang nggak pas, kita debat. Itu namanya mendengarkan. Dan harus feedbacknya cetok. Jadi saya ngomong, saya mengkritik, boleh dikritik kembali. Jadi harus komunikasinya dua arah. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ada lagi? Nggak ada, nggih? Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, ya. Al-Fatihah. Amin. Pun nggih, saya duluan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Sisom. Nggih. Terima kasih
Gus Isom dan teman-teman peserta yang sudah menghadiri kegiatan ngaji kita pada malam hari ini. Sekian acara ngaji kita pada malam hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.